Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsani, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani, wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani, amma ba'd. Ayol ikhwah wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudara yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Senin untuk mengkaji pembahasan tauhid menggunakan kitab tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Mujaddidud Da'wah Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk babu man hazala bi syai'in fihi dzikrullah awil Qur'an awil Rasul. Bab bercanda, bergurau dengan sesuatu yang mengandung penyebutan nama Allah, Al-Qur'an atau Rasul. Bab bercanda, bergurau tentang, kalau secara singkat, bercanda, bergurau tentang Allah, Al-Quran atau Rasul. Apa hukumnya? Kalau kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, bagaimana ada seorang yang mengejek, bergurau, memperolok-olok Nabi dan para sahabatnya, lalu turunlah firman Allah Ta'ala menyinggung demikian, wala in saltahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kalau engkau hai Rasul bertanya kepada mereka tentang ucapan mereka, niscaya mereka akan berkata, kami ini cuma ngobrol biasa saja, bercanda, bergurau, bermain-main saja. Maka Allah pun menyuruh Rasulnya, qul, katakanlah wahai Rasul kepada mereka, abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un. Apakah Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya kalian perolok-olok? La ta'tadiru, jangan kalian cari-cari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Nah, kalau kita sudah menyimak pada pertemuan sebelumnya, ayat ini turun tentang siapa dan bagaimana turunnya, maka kita bisa menyimpulkan hukum orang yang mengejek atau bergurau dengan menyebut Allah, Al-Quran atau Rasul, hukumnya apa? Kafir. Ya, menjadikan ayat Al-Quran atau Allah, nama Rasul sebagai bahan candaan, bahan gurauan. Ya, yang seperti ini menyebabkan pelakunya kafir, murtad, keluar dari Islam. Ya. Inilah yang bisa kita simpulkan dari pembahasan sebelumnya, Pak ya. Kisah orang yang berkata bahwasanya Rasulullah atau para qori itu orang yang banyak makan, banyak dusta, dan paling pengecut ketika perang, ya kan? Nah, karena ucapan inilah turun ayat tadi, langsung memvonis pelakunya kafir, keluar dari Islam. Nah, itu yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita langsung masuk saja masail. Fihi masail, dalam bab ini terkandung beberapa masalah. Al-ula wa hiyal 'azimah anna man hazala bihadza fahuwa kafir. Masalah pertama dari yang ada dalam bab ini, dan ini masalah yang besar, bukan masalah yang ringan, yaitu siapa yang bergurau dengan sesuatu yang sudah disebutkan, maka dia kafir. Siapa yang bergurau dengan itu yang sudah disebutkan, apa sih yang sudah disebutkan? Allah, Al-Quran, Rasul. Ya, siapa yang bergurau dengan menyebut Allah, menyebutkan Al-Quran atau Rasul, menjadikan ini sebagai candaan dan gurauan, bahan ejekan, maka orang tersebut kafir. Nah, ini Bapak ya, ini masalah besar apa kecil? Besar. Dan namun sayangnya ini terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Sering kita dengar candaan yang sifatnya merendahkan Islam. Ya, kadang mereka ini meremehkan Al-Quran, meremehkan Nabi, meremehkan surga dan neraka. Hati-hati ya, yang seperti ini bisa menyebabkan pelakunya kafir, keluar dari Islam.
Itu masalah pertama. Ats-tsaniyatu, permasalahan kedua, anna hadza tafsirul ayati fi man fa'ala dzalika kainan man kan. Bahwasanya inilah tafsir ayat. Sesungguhnya tadi itu adalah tafsir ayat tentang orang yang melakukan itu, siapapun dia. Baik orangnya memang asalnya munafik atau asalnya muslim. Kalau ada orang muslim, dia memperolok ayat-ayat Allah, Al-Quran, Rasul, ajaran Islam, maka orang seperti ini bisa keluar dari Islam, menjadikan ayat Al-Quran atau sunnah Rasul sebagai bahan candaan, bahan ejekan. Kalau orang tahu bahwa itu adalah Al-Quran, sunnah Rasul, lalu diperolok-olok, hati-hati, bisa menyebabkan pelakunya kafir. Hati-hati ya. Kalau seorang nggak mampu melakukannya, jangan diejek, jangan istilahnya dijadikan bahan candaan, gurauan, atau bahan istilahnya obrolan untuk istilahnya merendahkan. Jangan. Kalau memang seorang nggak mampu mengamalkan sunnah Rasul, misalkan dia sudah berdoa kepada Allah, ya Allah berilah saya kemampuan agar bisa mengamalkan sunnah Rasulmu, jangan malah ejek, bahaya ya. Ini banyak terjadi di tengah masyarakat kita, sunnah Rasul di ejek. Kadang dikatakan itu urusan kulit itu. Nah, Rasul kulit. Terus intinya apa? Kalau itu dianggap kulit, berarti isinya apa? Artinya masalah jenggot, celana cingkrang itu masalah kulit kan. Hati-hati ini juga. Bisa, ini termasuk melecehkan kan? Melecehkan sunnah Rasul. Kalau memang sunnah Rasul dianggap kulit, berarti yang isi apa? Nah, ini kan nggak jelas kan orang seperti ini kan. Itu jadi banyak kadang pelecehan terhadap sunnah Rasul, terhadap Al-Quran, Islam, ini muncul di tengah sebagian masyarakat kita. Mudah-mudahan itu terjadi karena kebodohan, ketidaktahuan. Karena kalau benar-benar tidak tahu, itu dimaafkan. Tapi kalau sudah tahu itu memang sunnah Rasul, diperintahkan oleh Rasul, dicontohkan oleh Rasul, lalu diperolok-olok, dijadikan bahan ejekan, bahan candaan, nah orang seperti ini terancam dengan tadi, dia akan kafir, keluar dari Islam. Nah itu Bapak ya. Jadi siapapun pelakunya, kalau sudah mengejek ayat-ayat Al-Quran, mengejek Rasul, mengejek ajaran Islam, maka dia kafir, siapapun itu. Baik dalam keadaan bercanda, apalagi serius. Ya, orang yang turun, yang sudah kita singgung, yang sebab turunnya ayat tadi, apakah Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya, kalian perolok-olok, ini turun tentang orang yang melecehkan para sahabat pembaca Quran. Melecehkannya dalam keadaan serius atau bercanda? Bercanda kan? Alasannya kami ini cuma ngomong-ngomong biasa saja, senda gurau main-main saja. Tapi walaupun begitu, vonisnya apa dari Allah? Kafir. Ini yang bercanda. Maka bagaimana kalau yang serius? Ya tuh, yang bercanda saja vonisnya kafir, apalagi yang serius ya. Ini masalah yang bukan masalah ringan Bapak ya, masalah besar. Itu permasalahan kedua. Ats-tsalitsatu al-farqu bainan namimah wan nasihati lillahi wa lirasulih. Perbedaan antara adu domba dan ketulusan, nasihat karena Allah dan Rasulnya. Perbedaan antara adu domba dan nasihat, nasihat karena Allah dan Rasulnya. Maksudnya begini Bapak, kita kan sudah tahu ketika itu setelah perang Tabuk kan ada seorang yang berkata, ma ra'aina mithla qurra'ina haula arghaba butunan wala akdzaba alsinan wala ajbana 'indal liqa. Kita belum pernah melihat orang-orang seperti para qori kita itu. Mereka orang yang sangat rakus, mereka sangat banyak dusta, ya kan? Mereka banyak berdusta dan sangat pengecut ketika perang, ya kan? Ini kan ada orang ucapkan demikian kan? Lalu Auf bin Malik ketika mendengar orang tersebut berkata demikian, apa kata dia? Kadzabt, engkau dusta, engkau adalah seorang munafik. La ukhbiranna Rasulullah SAW, akan aku kabarkan ucapanmu kepada Rasulullah. Nah, orang tadi kan udah memperolok-olok kan, mengecek istilahnya, mempermainkan para sahabat ahli Qur'an, ahli baca Quran. Nah, dia mengucapkan perkataan mungkar tidak?
Nah, maka Auf bin Malik menyatakan, akan aku kabarkan ucapanmu kepada Rasulullah. Diadukan pada Rasulullah. Nah, yang seperti ini Bapak, ini namanya bukan adu domba. Kenapa kira-kira? Kenapa Ramadan? Iya, karena begini Bapak. Yang namanya adu domba, kata para ulama, naklul kalami lil ghair lil ifsad. Menukil ucapan orang lain kepada orang lain dengan tujuan merusak. Dengan tujuan ini dengan ini saling. Nah, itu namanya adu domba. Adapun Auf bin Malik tujuannya apa? Supaya orang ini kena hukuman. Jelas Bapak ya? Dalam rangka menegakkan hukum Allah. Dia sudah melecehkan apa? Ayat-ayat Allah kan? Melecehkan syiar Islam, melecehkan para sahabat ahli baca Quran, melecehkan Rasulullah. Maka Auf bin Malik nyatakan, akan aku kabarkan kau kepada Rasulullah. Nah, berarti kan diadukan kan? Tapi apakah adu domba? Enggak, karena dia tidak ada tujuan merusak, tidak ada tujuan membuat kerusakan, tapi justru tujuannya apa? Kebaikan. Jelas Bapak ya? Kalau tujuannya kebaikan, seperti tadi kan, ini orang ini harus tegakkan hukum Allah, dijatuhkan hukum had. Maka dalam hal ini, kalaupun dikabarkan, diadukan, ini bukan adu domba. Kalau adu domba tadi gambarnya Bapak, jadi ada orang ini dan ini, tadinya dalam keadaan tenang, damai, lalu datang ini, si fulan berkata gini, datang lagi, si fulan berkata gini. Tujuannya supaya entah karena tujuan misalkan apa dunia atau tujuan ego pribadi misalkan. Nah, yang ini namanya apa? Adu domba. Tapi kalau kasus Auf bin Malik enggak. Itu namanya, kata Syekh di sini, Syekh Muhammad Abdul Wahab menyatakan an-nasiha lillahi wa lirrasuli. Ini dalam rangka nasihat karena Allah. Dalam rangka memperbaiki. Jelas Bapak ya? Jadi bedakan antara adu domba dengan tadi. Ya, seperti kita misalnya gini. Kasusnya misalnya gini Bapak. Itu sama posisinya sama pemimpin. Seperti apa? Kan tadi kan kalau menukil kalam itu berkerusakan, nah sama yang lain. Orang yang di bawah barang itu kan bukan sama pemimpin, biasa. Jadi kalau sama pemimpin sama gimana posisinya? Sama juga. Misalnya diadukan ini, menyebutkan Anda begini. Sama juga. Nanti datang pemimpin, si fulan begini. Seperti kasusnya misalnya dalam dunia kerja, si pegawai mengadukan ucapan teman kerjanya kepada bosnya. Nanti bosnya, itu. Ya, supaya ini, apa ya? Ini juga hati-hati, itu adu domba, apa ya? Kecuali yaitu kasusnya misalkan seorang melaporkan ucapan pegawainya yang memang dikhawatirkan benar-benar merusak. Misalkan gini, ada seorang begini Bapak, kasusnya gini. Kalau kasusnya kan gini, misalkan kalau tadi adu domba begini, misalkan si fulan berkata, oh pimpinan saya ini emang nggak becus gini, oh gitu aja, sekedar itu aja dia. Lalu temannya dengar, oh gini, siap dilaporkan ke bosnya, supaya bosnya marah pada dia. Itu tujuannya, bukan untuk memperbaiki dia, enggak. Tujuannya supaya si bosnya marah sehingga akhirnya dia dapat keuntungan. Wah, dia udah jatuh berarti nanti saya naik. Ini namanya apa? Domba kan? Nah, tapi kalau kasusnya misalkan ada seorang pegawai, dia berkata di depan teman-temannya, nanti saya akan rusak. Misalkan perusahaan ini, saya akan putus kabel-kabelnya, saya akan rusak, pokoknya bangunannya saya rusak, saya bakar. Ini kan bahaya kan? Kalau nggak dilaporkan bagaimana? Nanti kalau ada kecelakaan bagaimana? Maka kalau kasusnya seperti itu dilaporkan, boleh nggak? Boleh. Ini kan dalam rangka memperbaiki, bukan? Jelas Bapak ya? Bedakan antara mengadu domba dengan orang melaporkan sesuatu untuk memperbaiki atau mencegah kerusakan. Jelas ya, Ramadan ya? Walaupun dia bercanda, ya kita lihat kalau memang dia bercanda ya nggak perlu lah. Artinya malah ini kalau misalkan orang ini berbicara serius dan kita yakin dugaan kuat dia benar-benar akan melakukan apa yang diucapkan. Memang misalnya gini Pak, kita tahu orang ini sepak terjangnya seperti itu. Dia kalau ngomong sesuatu dan ternyata dia wujudkan. Nah, suatu hari dia misalkan di perusahaan dia berkata, saya udah kesal dengan bos saya, nanti akan saya sabotase perusahaan ini. Saya akan rusak ininya, bagian ini. Dan kita tahu sepak terjang orang ini, kalau ngomong A, dia pasti A. Maka dalam hal ini, kalau misalkan saya sebagai pegawai melaporkan dia, boleh nggak? Boleh. Untuk mencegah apa? Kerusakan ya. Tapi kalau semata-mata saya melaporkan dia untuk keuntungan saya pribadi,
Dia dilaporkan supaya jatuh, lalu saya yang naik. Boleh itu. Nah, itu namanya adu domba, Pak ya. Karena tujuannya bukan untuk memperbaiki, tapi untuk membuat kerusakan. Nah, itu perbedaan antara mengadu domba dengan nasihat, bentuk ketulusan kepada Allah dan Rasulnya. Itu permasalahan ketiga. Ar-rabi'atu, permasalahan keempat, kata Syekh, al-farqu bainal afwi alladhi yuhibbuhullah wa bainal ghilbati ala a'da'illah. Perbedaan antara maaf, memberi maaf yang dicintai Allah, dengan sikap keras kepada musuh-musuh Allah. Perbedaan antara memberi maaf yang Allah cintai dengan sikap keras kepada musuh-musuh Allah. Artinya begini, Bapak. Dalam hadis yang sudah kita bahas, ketika orang yang berkata, kita nggak pernah melihat orang-orang seperti para koli kita. Mereka orang yang paling rakus dalam makan, paling dusta dalam berbicara, dan paling pengecut ketika peperangan. Nah, ketika orang tersebut berkata demikian, lalu dilaporkan pada Rasulullah, apa sikap Rasulullah? Dia kan berkata, "Wahai Rasulullah, saya ini sebenarnya cuma ngomong biasa saja, bersenda gurau, bermain-main saja." Dia minta apa? Uzur kan? Minta istilahnya maaf kan? Nah, pertanyaan Rasulullah, maafkan tidak? Tidak maafkan tidak? Enggak dimaafkan. Karena Rasulullah cuma ketika orang tersebut berkata, "Saya ini cuma senda gurau, main-main saja," Rasulullah cuma membacakan ayat tadi. Apakah Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya, kamu terolok-olok? Itu aja. Diulang-ulang terus. Rasulullah nggak ngasih perkataan lain kecuali itu saja. Artinya Rasulullah maafkan tidak? Tidak, Bapak. Artinya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan maaf kepada orang tersebut. Karena apa? Ada maaf yang dicintai oleh Allah dan ada maaf, pemberian maaf yang tidak dicintai oleh Allah. Ada pemberian maaf yang dicintai oleh Allah dan ada pemberian maaf yang tidak dicintai oleh Allah. Pemberian maaf yang dicintai oleh Allah yaitu pemberian maaf yang bisa menimbulkan kebaikan. Sedangkan pemberian maaf yang tidak dicintai oleh Allah yaitu pemberian maaf yang tidak menimbulkan kebaikan. Maksudnya apa, Bapak? Saya berikan contoh begini, kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Misalkan ada seseorang, Bapak, orangnya soleh, dia rajin ibadah, ramah kepada tetangga, ramah kepada teman-temannya. Suatu hari dia cekcok dengan seseorang, lalu emosi. Dan ketika dalam emosi, entah karena kalapnya, dia ambil pisau, tertusuklah teman debatnya atau teman ininya, sehingga kenapa? Berdarah lalu meninggal. Salah tidak dia? Salah apa benar? Salah, jelas perbuatan mungkar kan? Nah, kalau kasusnya seperti itu, si keluarga korban yang tertusuk, yang meninggal ini kan diberikan hak untuk menjatuhkan kisos atau memaafkan kan? Ya tidak? Atau gini, dia pihak keluarga korban bisa minta kisos atau dimaafkan tapi bayar diat, bayar denda, atau dimaafkan tanpa apa ya? Ada 3 pilihan nih keluarga korban. Nah, kalau kasusnya tadi, orang yang nusuk ini orang yang terkenal soleh, ramah, tapi suatu hari ya namanya manusia kan tidak seperti malaikat, kadang emosi nggak tertahan, sehingga akhirnya dia melakukan tindakan begitu, melenyapkan nyawa orang. Dan setelah itu dia pun nyesal, saya bisa seperti ini. Nah, maka Bapak, pihak keluarga korban, bagusnya bagaimana? Jatuhkan kisos, atau minta diat, maafkan minta diat, atau maafkan secara mutlak? Bagaimana? Maafkan secara mutlak. Ya, kalau kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, bisa 2 atau 3 dan jangan 1. Artinya apa? Sebaiknya orang seperti ini jangan dikisos. Orang tadi jangan dikisos. Kenapa? Dia orang soleh, cuman yang namanya manusia kadang setan kan membisikkan sehingga akhirnya kalap dia. Ya tidak. Maka dalam hal ini sebaiknya orang ini dimaafkan sambil bayar diat atau dimaafkan secara mutlak tanpa bayar diat. Jelas Bapak ya? Ini kalau orangnya memang terkenal soleh, tapi suatu hari dia kalap, mungkin karena setan udah kuat dan dia emosi udah nggak ketahan, dia langsung.
Nah itu kasus pertama. Yang kedua kata Syekh Muhammad Shalih Al Utsaimin, kalau misalkan kasusnya ada seorang memang ringan tangan, apa ringan tangan apa bukan rajin bantu tapi suka nyakiti orang, bahkan dia tidak segan-segan menghabisi nyawa orang lain. Udah berapa orang yang habis sama di tangan dia. Nah suatu hari orang ini cekcok dengan misalkan seseorang lalu ditusuk, meninggal. Maka keluarga korban kan diberikan 3 pilihan kan, kisos, terus memberikan maaf sambil bayar diat kan, atau memberikan maaf secara mutlak, atau diberikan maaf secara mutlak. Ya tidak? 3 kan, kisos, dia diberikan maaf tapi harus bayar diat, atau dia diberikan maaf saja tanpa perlu bayar diat. Nah kalau dalam kasus orang kedua ini bagus yang mana? Nah kata Syekh Muhammad Shalih Al Utsaimin, pertama kisos. Karena orang ini terkenal berbuat rusak dan kita lihat orang ini nggak ada kebaikan, maka dalam hal ini kisos saja. Dalam hal ini memberikan maaf tidak baik, kan asalnya memberi maaf kan baik kan, Bapak ya, tapi memberi maaf dalam kasus orang seperti ini tidak baik. Jadi Bapak, ada maaf yang baik, ada yang pemberian maaf yang baik, dan ada pemberian maaf yang tidak baik. Ada pemberian maaf yang dicintai oleh Allah dan ada pemberian maaf yang tidak dicintai oleh Allah. Jelas ya? Pemberian maaf yang baik dan dicintai oleh Allah yaitu pemberian maaf yang menimbulkan kebaikan, menimbulkan kemaslahatan. Sedangkan pemberian maaf yang tidak dicintai oleh Allah, tidak baik, yaitu pemberian maaf yang tidak menimbulkan kebaikan dan tidak menimbulkan kemaslahatan. Nah, maka kasus tadi Rasulullah tidak maafkan. Ya tidak? Karena kalau dimaafkan timbul kebaikan tidak kira sama orang tadi? Enggak, dia akan ulang-ulangi lagi. Dan sering Bapak, rata-rata orang yang sudah hobinya itu melecehkan ayat Allah, kadang dimaafkan sekali nggak akan sadar. Ya tidak? Makanya yang cocok itu kasih hukuman. Nah itu, dia akan anggap remeh, oh nggak apa-apa, dimaafkan. Paling dilaporkan ke polisi, setelah itu diproses nggak sebentar. Ya kan gitu kan? Nah itu apa ya? Jadi kalau kasus seperti itu, nah, kita lihat orangnya. Kalau orangnya memang asalnya soleh, bagus, lalu satu hari dia kalap, dia nggak bisa mengendalikan dirinya, lalu berbuat salah, bagusnya dimaafkan. Tapi kalau orang yang memang asalnya rusak, dia selalu melakukan kerusakan, dan suatu hari berbuat kerusakan, maka yang seperti ini jangan dimaafkan. Jelas Bapak? Jadi perbedaan kata Syekh ini antara maaf yang cintai oleh Allah dengan sikap keras kepada musuh-musuh Allah. Artinya di sini Rasulullah menampakkan sikap keras kepada musuh-musuh Allah. Orang yang melecehkan ayat Allah, Rasul, Al-Quran, syiar Islam, ini kekasih Allah atau musuh Allah? Musuh Allah kan? Dan Rasulullah menampakkan sikap keras kepada musuh Allah. Jelas Bapak ya? Dan itulah sifat Rasulullah dan para sahabat. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Fath, di akhir surat Al-Fath, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari wa ruhama bainahum, ya kan? Muhammad adalah Rasul Allah dan orang-orang yang bersamanya siapa itu? Para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang keras, tegas kepada orang kafir dan saling menyayangi sesama mereka. Nah ini Bapak, sikap seorang muslim sejati sama orang yang kufur, musuh Allah, keras. Tapi kepada orang muslim, hamba Allah, dia bersikap sayang. Jelas Bapak ya? Seperti apa? Berbuat maksiat seperti apa? Maksudnya maksiat yang kira-kira harus ditegakkan hukum Allah. Ya kita kembali lagi. Jadi begini Bapak, terkait hukum had. Artinya gini, kayak misalkan hukum had di zina gitu ya. Zina, mencuri dan semacamnya. Ini juga sama Bapak. Kata para ulama, kita tengok orang ini. Misalkan ada orang yang mencuri ini Bapak ya, mencuri ini. Karena kalau hukum had untuk zina kan syaratnya 4 saksi Bapak. 4 saksi dan 4 ini harus jelas timba masuk sumur. Nggak bisa cuman saya lihat 2 orang udah masuk 1 ruangan, nggak bisa. Saya lihat keduanya udah nggak pakai pakaian, nggak bisa.
Oh, salah satunya maaf udah di atas atau di bawah, nggak bisa. Sampai jelas timba masuk sumur. Ini masalah zina. Dan nggak cukup satu orang yang yaksikan, harus 4. Mudah tidak? Susah kan? Makanya Islam sangat menjaga kehormatan seorang muslim. Nah, kalau masalah zina apa sulit lah? Mungkin yang ini, yang curi. Misalkan kita nyaksikan ada orang mencuri, Bapak. Dengan mata kepala kita sendiri nampak dia mencuri barang milik orang lain. Nah, pertanyaannya, bagusnya dilaporkan tidak pihak berwajib? Supaya dihukum. Kalau dalam Islam kan dipotong tangan kan? Dilihat orangnya. Kalau memang orang ini, pertama Bapak, kita lihat orangnya. Orang ini selama ini terkenal baik atau tidak? Atau terkenal rusak memang? Kalau orang ini baik, suatu hari dia mencuri. Mungkin karena apa dia mencuri biasanya? Lapar. Atau dia keadaan mendesak. Gimana lagi, saya butuh uang. Saya mungkin untuk mengobati anak istri, mana udahlah. Bisa jadi kan? Karena setan kan terus membisikkan kan? Mencari titik kelemahan manusia kan? Siapa tahu ada orang soleh, tapi suatu hari dia dalam kondisi terpuruk. Mentalnya terpuruk, mungkin karena kondisi ekonomi yang sulit dan semacamnya. Lalu setan memberikan bisikan, udah kalau kamu ini pengen apa, cari aman, udah ambil aja itu tuh motor tetangga. Misalkan. Akhirnya dibisikkan terus, lihat tetangganya kosong, udahlah saya ambil aja. Nah, ketahuan sama kita, wah dia. Nah, maka apa yang seharusnya kita lakukan? Sebaiknya, bukan seharusnya, sebaiknya kita lakukan. Laporkan. Jangan, nasihati dia. Kamu nggak boleh begitu, itu mencuri. Kamu ingatkan bahwa ini perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Tahu kan kamu bahwa ini kezaliman yang akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat? Dinasihati Bapak. Dan saya yakin kalau orang yang soleh dikasih nasihat dia akan terima. Bahkan bisa jadi nangis. So. Ini orang yang hatinya masih lembut, Bapak. Nah, jadi kalau ada orang soleh, tapi suatu hari kena bisikan setan lalu mencuri, maka sebaiknya jangan dilaporkan, tapi ditutupi aibnya dan dinasihati. Jelas apa ya? Nah, ini kalau orangnya terkenal soleh, tapi kalau orangnya memang terkenal ringan tangan, suka begini ngutil istilahnya, udah berkali-kali, dan suatu saat kita nyaksikan dia mencuri di depan mata kepala kita, di depan mata kepala kita. Nyaksikan sendiri, oh ini nampak itu tanpa perlu CCTV, kita nyaksikan sendiri, oh dia ngambil ini masukkan ke ini. Nah, maka yang bagusnya dilaporkan atau tidak? Laporkan, ditampakkan dia udah mencuri, laporkan. Kalau misalkan dalam Islam, kalau misalkan udah ini yang dia curi itu udah mencapai nisab, potong. Jelas Bapak ya? Jadi maksiat itu tadi kembali lagi kita lihat kepada orangnya. Kalau misalkan orangnya itu terkenal soleh, namun suatu hari dia khilaf, terjatuh dalam maksiat, bagusnya dimaafkan, dinasehati dan diingatkan. Apa? Nggak kenal, orang jauh. Ya kita lihat maslahatnya lah. Kalau memang ini kita nggak dikenal, ya tinggal lihat maslahatnya aja. Kalau memang kita nggak kenal ya nggak apa-apa, laporkan aja, nggak masalah. Dan nanti kan, kalaupun dilaporkan Bapak ya, kalaupun misalnya ini kasusnya pencurinya tidak dikenal nih, orang dari luar misalkan, anggap ada orang mencuri di sini, bukan dari sini, dari luar si Beirut misalkan, kita nggak kenal, maka nggak masalah dilaporkan. Tapi nanti ketika dilaporkan, nggak langsung dikasih hukuman kan, diinterogasi dulu kan, ditanya kamu kenapa mencuri, nanti kelihatan, oh saya lagi butuh duit, nah ini dimaafkan Bapak. Jadi Bapak, hukuman potong tangan itu nggak berlaku bagi orang yang mencuri karena dorongan perut. Jelas? Kalau dorongan perut maksudnya apa? Lapar, dia butuh apa, dia makan. Makanya di zaman Umar bin Khattab ada yang namanya Amur Ramadah, tahun paceklik. Apa? Iya, ketika itu orang namanya paceklik artinya apa? Gagal panen. Orang nggak ada, krisis itu. Harga loncat tinggi, krisis pokoknya, krisis ekonomi gitu. Dan ketika itu di zaman itu banyak terjadi pencurian. Namun apa reaksi Umar bin Khattab sebagai khalifah? Apakah para pencuri itu dipotong tangan? Tidak, karena mereka mencuri atas dorongan apa? Perut, kelaparan. Dimaafkan Bapak. Yang dipotong tangan itu kalau mencurinya dalam keadaan dia bukan butuh makan, misalnya butuh iPhone. Yang curi supaya beli iPhone. Nah ini jelas nih, ini bukan karena butuh kan, gaya hidup kan, yang seperti ini baru dipotong tangannya.
Apa? Pejabat dokter kan. Pejabat. Oh, korupsi. Oh, korupsi lain lagi. Itu korupsi itu kembali takzir, Bapak ya. Korupsi dengan mencuri beda, Bapak. Mencuri dengan korupsi beda. Ya, artinya kalau mencuri hukumannya potong tangan. Hah? Ya, tergantung pemerintah. Jadi kalau yang namanya korupsi itu nggak ada hukum hadnya, Bapak, maka kembalinya takzir. Takzir itu hukum yang kadarnya ditentukan oleh pemerintah, oleh penguasa. Misalkan pemerintah nganggap, oh lebih bagusnya para koruptor ini dipenggal aja, ya penggal masalah, supaya berhenti, misalkan kayak di Cina misalkan kan. Atau bagusnya dimiskinkan, semua hartanya disita negara, ya silakan. Ya. Apa? Iya gitu. Jadi kalau korupsi itu nggak ada hukum hadnya. Itu namanya takzir. Hukumnya ditentukan oleh pemerintah kadarnya, Bapak ya. Dikembalikan kepada pemerintah. Biar artinya gini, pemerintah yang menentukan hukuman yang pas demi kemaslahatan masyarakat gitu artinya. Jadi misal hukuman yang pas kira-kira misalkan dimiskinkan karena lihat mungkin masalah lebih besar. Pertama, negara lagi butuh dana misalkan. Kedua, supaya koruptor lain kapok. Yang mau korupsi mikir-mikir, waduh saya korupsi nanti rumah saya disita, motor saya disita, mobil saya disita, nanti saya tinggal di mana nih? Nanti kan gitu kan. Nah, maka kalau memang ada kemaslahatannya, maka pemerintah boleh melakukan itu. Ya, bisa juga. Itu kan kembali kepada pemerintah. Iya, kembali kepada pemerintah. Kalau pemerintah menerapkan ingin seperti pencuri, bisa juga, Bapak ya. Hah? Mana mau pemerintah? Itulah. Ada itu. Itulah musibah, Pak ya. Gimana koruptor mau menghukum koruptor? Kayaknya nggak mungkin, Pak ya. Orang pelaku korupsi ingin menghukum pelaku korupsi, mikir-mikir kan? Saya mau menghukum dia, nanti saya pun dituntut kan? Ya, mikir-mikir. Oh enggak, tetap enggak. Kalau masalah penegakan hukum tetap pemerintah. Artinya kalau memang pemerintah menerapkan hukum Islam, syariat, ya diterapkan hukum Islam. Tapi kalaupun tidak, ya itu kembali kepada pemerintah. Artinya takzir itu sekali lagi hukumnya tidak ditentukan, kadarnya, bentuknya seperti apa, Bapak ya? Takzir itu namanya. Dan korupsi itu takzir, bukan hukum had. Tapi kalau mencuri, berzina, ini ada hukum had. Hukum had artinya hukum yang kadarnya sudah ditentukan oleh pemerintah, ditentukan oleh Allah dan Rasul. Jelas Bapak ya? Jadi kita kembali lagi tadi perbedaan antara memberi maaf yang cintai oleh Allah dengan sikap keras kepada musuh Allah. Artinya dalam kasus yang sudah kita bahas, Nabi bersikap keras kepada musuh Allah dan tidak memberi maaf. Karena kalau Nabi memberi maaf ketika itu, yang ada bukan kebaikan yang didapatkan, yang ada justru apa? Kerusakan. Nanti akhirnya apa? Orang terus saja melecehkan. Nah, makanya Bapak kata ini apa para ulama, hukuman bagi orang yang melecehkan ayat Allah, Rasul, pokoknya syiar Islam itu hukum mati. Ya, demi apa itu? Mencegah terjadinya kerusakan. Tapi begini Bapak, itu secara umum begitu ya. Artinya kalau misalkan seorang melecehkan ayat Allah, Rasul, Islam, itu memang hukum asalnya hukum mati. Kalau memang orang tersebut tidak bertobat. Nah, pertanyaannya kalau tobat bagaimana? Nah, para ulama menyatakan kalau seorang mencela Allah, mencela Al-Quran, ini kan asalnya terancam hukum mati kan? Tapi kalau tobat dimaafkan. Nah, kalau mencela Rasul bagaimana? Nah, kata para ulama, kalau mencela Rasul tidak dimaafkan. Kenapa beda? Karena Allah di antara sikap apa? Allah Ghafur, ya kan? Maha pengampun, Afu, Maha pemberi maaf, ya kan? Hukum artinya Allah itu hubungan dengan Allah itu dibangun di atas apa istilahnya pemberian maaf. Artinya Allah sangat memberikan kelapangan. Tapi kalau terkait dengan hukum manusia itu dibangun di atas dasar istilahnya apa? Musyahah, apa pelit istilahnya. Manusia nggak akan memberikan haknya secara gratis, ya tidak? Biasanya begitu kan? Nah, maka Rasul, Nabi kita kan manusia juga kan? Maka dikembalikan pada Rasul. Kalau Rasul maafkan, maafkan. Kalau Rasul tidak maafkan, tidak maafkan. Nah, yang jadi masalah, Rasul masih hidup tidak?
Sudah meninggal kan? Maka kalau ada orang mencela Rasul, kita nggak tahu Rasul maafkan atau tidak kan? Makanya kata para ulama, ini pendapat Syekhul Islam, orang yang mencela Rasul, mengejek Rasul, dihukum mati, walaupun dia tobat. Beda dengan orang yang mencela Allah, lalu tobat. Jelas Bapak ya? Dibedakan itu. Karena kalau kita perhatikan Bapak, yang tadi, yang apa? Ayat tadi turun kan tentang seorang yang mengejek siapa? Rasulullah dan para sahabat. Artinya kan manusia kan? Ya tidak. Walaupun mereka simbol agama kan, tapi artinya kan manusia kan? Ya tidak. Ya makanya ini, kalau misalkan seorang mencela Rasul, maka ini dikembalikan pada Rasul. Apakah Rasul maafkan atau tidak? Dan ternyata dalam ayat ini, dalam hadis ini, Rasul maafkan tidak? Tidak maafkan. Karena apa? Rasul tahu dengan memberi maaf orang ini tidak akan baik, dan itu bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas Bapak-bapak? Lalu berikutnya ar-rabi'ah, itu yang keempat ya. Sekarang al-khamisah. Permasalahan kelima, anna minal a'dzar ma la yanbaghi an yuqbal. Sesungguhnya di antara permintaan maaf ada yang sepantasnya tidak diterima. Di antara permintaan maaf ada yang sepantasnya tidak diterima. Jelas? Kan ada orang kan permintaan maaf karena ini. Jadi tidak semua permintaan maaf diterima. Ada yang diterima, ada yang ditolak. Nah, di antara yang ditolak ya tadi, kalau seorang sudah mencela Rasul, ya, mencela Islam, mencela dan semacamnya, maka tidak dimaafkan. Artinya vonis kafir kepada dia. Ya tidak. Karena orang tadi kan ketika sudah dia mengejek Rasul dan para sahabat, dia kan minta sesungguhnya kami ini cuma ngobrol saja, senda gurau saja, bermain-main wahai Rasulullah. Namun Rasulullah maafkan tidak? Tidak. Rasulullah cuma bacakan ayat abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahziun. Apakah Allah ayat-ayatnya, Rasulnya kalian perolok-olok? Artinya Rasulullah tidak maafkan. Vonis kafir jatuh pada dia. Jelas Bapak? Ini vonis kafirnya. Ada hukumannya lain lagi. Jelas tidak? Kalau vonis kafir jatuh, dia mencela Allah, nggak dimaafkan, vonis kafir jatuh. Adapun kalau dia nanti diberikan hukuman atau tidak, tengok kepada dia tobat atau tidak. Jelas Bapak? Jelas tidak? Jadi gini, supaya nggak bingung, gini aja. Orang yang mencela Allah, mencela Rasul, mencela Allah dan mencela Rasul nih. Orang mencela Allah atau mencela Rasul serius atau bercanda, hukumnya apa? Kafir. Ya, kalau misalkan seorang mengejek Allah atau mengejek Rasul, oh saya bercanda, vonis kafir jatuh tidak? Jatuh, walaupun alasannya oh saya bercanda, nggak dimaafkan, vonis kafir jatuh. Tapi pertanyaan berikutnya, jatuhkan hukuman tidak? Nah ini, kalau yang pertama mencela Allah, mengejek Allah, kalau memang orangnya bertobat, dia tidak dijatuhkan hukuman. Jelas Bapak ya? Tapi vonis kafir sudah jatuh pada dia tuh. Setelah itu kalau dia tobat, ya sudah, dia tidak jadi dapat hukuman. Jelas? Yang kedua, kalau seorang mengejek dan mencela Rasul, dia mengejek lalu beralasan, saya kan bercanda. Diterima tidak alasannya? Tidak terima, vonis kafir jatuh pada dia, dia murtad. Tapi pertanyaan berikutnya, hukuman dijatuhkan tidak? Ditengok. Ya. Jelas? Dia tobat atau tidak? Kalau tobat, ya kalau tidak tobat dijatuhkan. Kalau tobat, menurut sebagian ulama tidak dijatuhkan, tapi pendapat yang kuat dijatuhkan, walaupun tobat. Jelas? Jelas apa ya? Kalau celahannya kepada Allah, nih sekali lagi, kalau dia tobat dimaafkan, tapi kalau celaan kepada Rasul, ulama ada dua pendapat. Ada yang menyatakan diterima, tidak jatuhkan hukuman, dan ada yang berpendapat jatuhkan hukuman. Pendapat yang kuat tetap dijatuhkan hukuman. Jelas ya? Nah, itu kesimpulannya. Nah itulah 5 masalah yang bisa kita petik dari bab ini. Dengan ini kita selesai. Berarti pada pertemuan berikutnya kita masuk bab baru, yaitu bab walain adzak babu qaulillahi ta'ala. Babu qaulillahi ta'ala walin adzaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra massathu la yaqulanna hadzali. Surat Fussilat ayat 5. Bab firman Allah Ta'ala, kalau kami memberikan rahmat
kepadanya, kepada manusia. Kalau kami memberikan kepada manusia rahmat dari kami, setelah ia mengalami kesulitan, dia pun akan berkata, saya berhak atasnya. Berhak atas apa? Rahmat Allah. Jadi kalau Allah memberikan kepada manusia rahmat, rezeki dan semacam, setelah sebelumnya kesulitan, maka dia akan berkata, saya pantas dapat ini. Namanya apa? Hah? Namanya apa itu? Tadinya dia sulit, setelah dapat rezeki, oh saya pantas dapat ini. Ya sombong, kufur nikmat dan semacam. Apa? Iya, Qarun. Nanti ini akan sebutkan juga perkataan Qarun tentang ini. Ya mungkin cukup Bapak ya. Sampai sini, insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan pembahasan Kitabut Tauhid menyinggung tentang firman Allah Ta'ala tadi. Insya Allah jelas ya masalah tadi, masalah dibedakan antara celaan kepada Allah dan Rasul. Sekali lagi Bapak supaya nggak bingung, celaan kepada Allah, kalau orang mencela Allah baik bercanda maupun serius, lalu dia minta maaf, maafnya tidak diterima, vonis kafir jatuh kepada dia. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah dijatuhkan hukuman? Kalau dia bertobat tidak. Kalau misalkan dia bertobat tidak jatuhkan hukuman. Tapi kalau tidak bertobat jatuhkan hukuman. Ini celaan kepada Allah. Lalu celaan kepada Rasul. Kalau seorang mencela Rasul baik bercanda maupun serius, lalu minta maaf, maafnya diterima? Tidak. Vonis kafir jatuh pada dia. Lalu pertanyaan berikutnya, dijatuhkan hukuman? Sebagian ulama menyatakan kalau dia tidak kalau tidak tobat jelas dijatuhkan hukuman. Tapi kalau tobat, oh saya tobat, saya menyesal. Nah, sebagian ulama menyatakan tidak jatuhkan hukuman, tapi sebagian ulama lain menyatakan tetap dijatuhkan hukuman, dan inilah pendapat yang kuat, yang dikuatkan oleh Syekhul Islam dalam kitab As-Sarimul Maslul ala Syatimir Rasul, pedang terhunus bagi orang yang mencela Rasul. Nah, itu. Jelas Bapak ya? Ya, dengan ini sampai sini. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sekedar faedah Bapak, masalah doa kafaratul majelis ulama beda pendapat. Ya, Imam Bukhari, Imam Muslim menyatakan hadisnya lemah. Doa kafaratul majelis ya. Tapi ulama kontemporer, ulama belakangan, Syekh Al-Albani dan beberapa ulama menyatakan hadisnya sahih ya. Jadi ya silakan yang meneliti mana yang kuat, mana yang sahih, apakah ini sahih atau lemah silakan ya. Kalau yang berpendapat sahih praktekkan, yang berpendapat lemah tidak praktekkan pun silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.